Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Centani. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan tips ya perawatan durian. Jadi yang teman-teman bisa lihat, ini pohonnya ya. Ini jenis durian bawor teman-teman, usianya 2 tahun. Nah, kita bisa lihat pohonnya subur ya, rimbun, daunnya hijau, kemudian batangnya terlihat besar teman-teman. Nah, jadi ada tips-tips tertentu ya teman-teman agar pohon durian yang kita tanam itu subur, rimbun, kemudian batangnya besar dan kokoh ya. Jadi saya melakukan treatment ini dengan metode 2 orang ya, senior kita. Yang pertama Om Hengki dan yang kedua Om Agus Widodo ya teman-teman. Nah teman-teman, tips yang pertama, jadi melakukan penyiraman rutin teman-teman ya. Penyiraman rutin. Jadi pohon durian itu sangat senang dengan air teman-teman ya. Jadi kita bisa lakukan penyiraman rutin sekitar 1 minggu sekali. Lebih baik itu 3 hari sekali teman-teman ya. Lihat media di atasnya. Kalau terlihat kering, maka kita siram ya teman-teman. Tapi kalau masih terlihat lembab, kita bisa tunda penyiramannya. Kemudian tips yang kedua, penyemprotan rutin teman-teman ya, 1 minggu sekali, atau telatnya kita bisa lakukan 2 minggu sekali teman-teman. Kita bisa gunakan dengan ganasil daun, kemudian kita mix dengan fungsida ya, bebas, jenisnya bisa Amistar Top ataupun Antrakol, Skor yang lainnya. Kemudian kita bisa mix lagi dengan fungsida teman-teman ya, mereknya bebas. Kemudian tips yang ketiga, setiap kita menanam pohon teman-teman ya, kita lakukan gundukan seperti ini teman-teman ya, agar air tidak menggenang. Jadi pohon durian itu senang air teman-teman ya, tapi tidak senang dengan air yang menggenang. Kemudian tips yang keempat, sunat pohon durian ya teman-teman, agar pertumbuhan ke atas terhenti ya. Jadi kita besarkan dulu pokok bawahnya teman-teman, agar nutrisi fokus di bawah dulu teman-teman ya. Kemudian tips yang kelima, agar pohon durian cepat besar dan berbuah, kita buat cabang 90 derajat teman-teman ya. Jika yang melengkung ke atas, kita bisa tarik dengan tali teman-teman seperti ini ya. Nah, jadi pohon dengan cabang 90 sampai 100 derajat teman-teman ya. Karena pohon durian berbuah itu cenderung di cabang yang lurus dan cenderung ke bawah teman-teman ya. Nah, kemudian tips yang keenam teman-teman, agar pohon durian kita sehat, kita bisa gunakan ini teman-teman ya. Ini puradan. Jadi puradan itu bagus ya teman-teman. Selain dia bagus untuk akar, mencegah hama di akar ya, seperti hama di dalam tanah, seperti nematoda, cacing, kemudian yang lainnya teman-teman. Ini juga bagus untuk pertumbuhan teman-teman. Jadi ini mengandung ZPT ya, zat pengatur tumbuh. Nah, kita bisa taburkan seperti teman-teman. Kita bisa gunakan sekitar 30 gram teman-teman ya. Kita bisa sesuaikan dengan besarnya pohon teman-teman. Kita bisa aplikasikan sekitar 1 bulan sekali teman-teman. Jadi puradan itu bagus teman-teman ya, karena ketika kita tabur kemudian tersiram air, nanti kan diserap oleh akar, kemudian naik ke batang, ke cabang, kemudian diserap oleh daun, kemudian daun itu berfotosintesis ya. Jadi ketika diserap oleh daun, daun ini juga mengandung ini ya teman-teman ya, zat yang terdapat dalam puradan. Jadi ini juga nanti ketika si hama ini memakan ini, dia bisa mati teman-teman ya, karena mengandung racun. Jadi puradan itu bagus ya, sangat direkomendasikan untuk menanam durian. Karena hama itu bukan hanya di daun saya teman-teman ya, di akar juga banyak teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, dalam tanaman durian itu sama seperti pohon yang lain ya, memiliki dua fase. Yang pertama fase vegetatif. Jadi fase ketika vegetatif atau pertumbuhan, kita bisa gunakan pupuk NPK teman-teman ya, kandungan N, nitrogen, fosfat, kalium ya, yang terdapat di toko pertanian ya, dengan kandungan ada yang 15, kemudian ada yang kandungan 16, itu tergantung teman-teman ya. Dan masih banyak pupuk yang lainnya teman-teman ya. Jadi kita bisa dibikin gundukan, digunukan ke samping teman-teman ya, gunukan samping memutar, kita bisa ditaruh, kemudian kita tutup dengan tanah. Kemudian teman-teman juga bisa ditabur teman-teman ya, itu tergantung teman-teman. Kemudian untuk pupuk pembuahan kita gunakan MKP dan boron ya teman-teman. Kita juga bisa tambahkan dengan KNO3. Jadi tanda-tanda pohon yang akan berbuah itu seperti ini teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi tandanya itu batangnya sudah mulai memecah ya. Nah, pohon ini sebenarnya sudah bisa teman-teman ya kita rangsang dengan MKP dan boron. Tapi saya ingin fokus ke pembesaran batang dulu teman-teman ya. Karena dengan pohon yang masih kurang maksimal, nanti berbuah paling 3 biji teman-teman ya. Lebih baik kita bersabar agar nanti buahnya lebih banyak teman-teman. Dan kalau pohon yang masih kecil kita paksakan berbuah juga, nanti takutnya pohonnya akan berhenti tumbuh teman-teman ya. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.